Apa kata Rasulullah? Ini merupakan suatu keharusan. Aku mengetahui betapa besar cinta kau Abul As kepada Zainab, dan aku pun tahu anak aku sangat mencintai kau. Tapi dalam Islam tidak ada pernikahan beda agama. Kau kami lepaskan, tetapi dengan syarat kau harus menceraikan Zainab. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Zainab anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan namanya Abdul As. Mereka ini berdua akhirnya berbeda keyakinan di dalam rumah tangga. Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Karena Zainab memilih Islam ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Cuman mereka saling mencintai berdua. Jadi anak Rasulullah menikah dalam perumah tangga dia itu. Akhirnya Zainab memilih agama Islam, suaminya tetap beragama jahiliyah. Bukan agama sebetulnya itu. Seberapa besar pun rasa cinta mereka, akhirnya waktu perang Badar, mau tidak mau Abul As suami dari Zainab ini ikut perang. Jadi dia sebagai menantu Rasulullah di pihak lawan melawan mertuanya. Dilawannya mertuanya nih. Kemudian Zainab diselimuti kegalauan waktu itu. Di sisi lain ini suami yang sangat dicintainya, karena tidak ada masalah rumah tangganya. Rumah tangganya baik-baik aja, tidak ada pertengkaran. Dan Abul As ini betul-betul sayang sama Zainab, cuman dia tidak mau masuk Islam. Nah sementara Zainab waktu itu masih satu rumah sama Abul As, cuman dia sudah memeluk agama Islam. Tapi ini jangan dijadikan dalil boleh nikah beda agama, bukan. Ini bukan itu maksudnya. Nah kemudian waktu peperangan perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Jadi umat Islam yang jumlahnya sedikit, hanya 315, berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Kalau kita di jalan Allah sedikit jumlah bukan berarti kita akan kalah. Tapi ada umat Islam udah jumlahnya 10.000, habis menaklukkan kota Mekah, ditambah mau ke Bani Sakif. Jumlahnya tidak seberapa orang Bani Sakif itu waktu perang Hunain. Kocar kacir umat Islam dibuatnya. Artinya kalau kita banyak jangan sombong. Nah, kadang kalau kita ini sedikit tetapi betul-betul fokus serius akan bisa menjadi berkembang. Misal dalam organisasi lah, banyak betul orang ikut kalau tidak jalan apa gunanya. Tapi sedikit tapi betul-betul jalan, insya Allah itu akan berhasil. Banyak jangan sombong, sedikit jangan sedih. Nah waktu perang Badar itu Abul As tertangkap. Jadi dia tertangkap oleh pasukan Islam, kemudian dipenjarakan, dijadikan tawanan. Nah, jadi menantu Rasulullah ditangkap oleh umat Islam, dijadikan tawanan. Apa yang dilakukan Zainab istrinya, anak Rasulullah nih? Waktu penebusan tawanan, jadi kan tawanan itu boleh ditebus dengan sejumlah harta. Maka Zainab dibawanya lah kalung kenang-kenangan pemberian dari
ibunya Khadijah. Jadi waktu dia nikah dikasih oleh ibunya kalung, dibawanya lah kalung itu. Dibawanya ke pasukan Islam yang menawan Abul As. Ini kalung, tolong lepaskan suamiku. Nah, jadi beda agama, beda keyakinan, tapi cinta sangat besar. Nah, begitu Rasulullah melihat kalung itu, langsung Rasulullah menangis. Nah, menangis Rasulullah jadi ya. Karena kalung itu mengingatkan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Khadijah. Jadi memang kadang cinta tuh, kalau kita udah jatuh cinta tuh payah hilang ya. Memang payah hilang ya. Ndak betul aku sama kau, dia mau sama aku. Belum tentu lah bahagia sama yang dia nih lagi. Aku mau yang itu juga. Karena kan kita ini kan keras hati kan. Udah ada betul pengganti kalau misalnya hati terpaut itu. Makanya kata Rasulullah, ketika Ummul Mukminin Aisyah cemburu, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Ya Rasulullah, jangan juga kau cerita-ceritakan tentang Khadijah kepadaku. Bukankah aku lebih baik daripada Khadijah? Aku gadis, aku masih muda, aku cantik, sementara Khadijah sudah tua. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Jadi begitu nengok kalung, ingat Rasulullah, ingat dengan Ummul Mukminin Khadijah. Apa kata Rasulullah kepada tentara muslim? Kalau kalian tidak keberatan, serahkan kepada Zainab kalung itu lagi, lepaskan suaminya. Karena apa yang dilakukan Zainab itu kata Rasulullah bukti cintanya kepada suaminya. Nah kemudian walaupun mereka berbeda keyakinan antara Zainab dan Abul As, Rasulullah akhirnya menentukan keputusan. Apa kata Rasulullah? Ini merupakan suatu keharusan. Aku mengetahui betapa besar cinta kau Abul As kepada Zainab. Dan aku pun tahu anak aku sangat mencintai kau. Tapi dalam Islam tidak ada pernikahan beda agama. Kau kami lepaskan, tetapi dengan syarat kau harus menceraikan Zainab. Zainab pun kukuh memilih Allah walaupun dia sangat mencintai suaminya. Itu yang kita yang harus ada di dalam diri kita ini. Secinta apapun kita nanti ketika telah berumah tangga, tetap cinta kepada Allah harus lebih besar. Mau Zainab padahal dia cinta betul sama suami, berat hati dia itu, tapi akhirnya dia memilih untuk pisah dengan suaminya. Ini berat memang nih, tapi suatu saat kalian harus ingat kajian ini, harus lebih besar cinta kepada Allah. Jangan gara-gara cinta kepada istri membuat kita melanggar hukum Allah. Kadang gini, suami ini kadang dia baik, dapat istri yang tidak baik, dia asut-asutnya suaminya. Abang ada pengen abang ganti mobil, mainkanlah sedikit uang tuh, ndak akan tahu orang. Tuh bahayanya. Jadi kalau dapat istri rajin pengajian, suami rajin pengajian, satu soleh satu soleha, jadi dia baru enak saling mengingatkan. Ada rasanya nih DA di kantor bisa dimainin uangnya. Kayak mana menurut adek? Jangan bang, abang harus takut kepada Allah sih. Tapi adek kalau abang jujur dek gamis adek nak ganti-ganti, tidak masalah bang. Itu enak kan? Tapi tidak apa juga lah bang, tapi jangan banyak-banyak mainnya. Ini kadang-kadang yang susah ya. Pertama macam kuat, lama-lama kan tengok orang gamis orang bagus-bagus, akhirnya pengen juga jadinya. Ini lihat, akhirnya Zainab memilih untuk berpisah dari suaminya.
berpisah tetapi hati masih tetap saling cinta. Kemudian di saat itu Rasulullah diturunkan Allah wahyu kepada Rasulullah bahwa tidak boleh ada pernikahan beda agama. Tambah kuat jadinya. Akhirnya bercerailah Zainab dengan Abul As. Setelah itu Rasulullah meminta Zainab untuk tinggal di Madinah. Abul As kembali ke Mekah. Kembali dia ke Mekah. Tapi kedua-duanya setelah bercerai itu sama-sama galau. Jadi orang zaman dulu galau, orang zaman sekarang sama aja galau. Jadi kalau kena kita dalam masalah cinta nih, apalagi saling nyambung, saling mencocoki, jumpa resah, pisah gelisah. Jumpa macam malu-malu, tapi ini ingat mau nikah nih. Jumpa resah, pisah gelisah, risau, sama-sama galau. Kalau udah menikah halal, macam Zainab ini dia memang udah menikah sama suaminya, cuman keyakinan harus dia pilih Allah. Kuat dia pilih Allah. Sama-sama galau sampai suatu ketika Abul As ini pergi berdagang dan dagangannya itu diserang oleh kabilah muslim. Diserang dagangan dia, diambil dagangan dia. Kemudian Abul As melarikan diri. Kemana dia melarikan diri? Ke tempat Zainab. Jadi pas dia berdekat Madinah ini, dia kena rampok, lari dia ke rumah mantan istrinya. Pergi dia ke rumah Zainab. Tolong lindungi aku Zainab, karena kalau harta itu udah diambilnya, aku pula mau dibunuh orang itu. Maka Rasulullah tahu bagaimana cinta putrinya kepada Abul As. Dilindunginya suaminya, dilindunginya mantan suaminya ini. Akhirnya Rasulullah meminta kepada pasukan muslim. Apa kata Rasulullah? Kembalikan barang-barang milik Abul As. Karena apa? Rasulullah ini tahu betul bahwa Abul As ini adalah pedagang yang jujur dan yang dibawanya adalah barang orang. Jadi dia terkenal pedagang yang jujur nih, cuman keimanan belum mau. Maka Rasulullah mengatakan kepada pasukan muslim, kembalikan barang-barang milik Abul As. Dan pasukan muslim dengan sukarela mengembalikan barang-barang Abul As. Disitulah Abul As masuk hidayah kepadanya. Hebat orang muslim ini. Mau mereka mengembalikan dagangan aku semuanya utuh. Dan Rasulullah tidak marah kepadaku. Dia tidak marah anaknya melindungi aku. Dia lepaskan aku walaupun aku masih kafir. Di jalan itulah masuk hidayah ke dalam dirinya. Jadi kadang hidayah ini, hidayah Allah ini bisa lewat siapa saja. Tapi apa yang menyebabkan orang dapat hidayah? Karena akhlak Rasulullah. Jadi kalau akhlak kita baik, bisa menjadi asbab orang untuk dekat kepada Allah. Ini kadang kita kasar, nampak orang tidur di masjid, tidur kau di masjid, kau tidur di hotel kau, itu takut dia jadinya kan. Kadang kita pengamuk. Tapi coba kita tiru akhlak Rasulullah ini. Walaupun menantunya kafir, dia tahu anaknya cinta kepadanya, oke, lepas, pergilah. Ini barang-barang. Karena akhlak Rasulullah itulah akhirnya Abul As tersadar bahwa mantan istrinya, mertuanya melindungi dia walaupun dia bukan seorang muslim. Jadi itu ingat tuh, kita bergaul sama orang non muslim tidak menjadi masalah kalau dia tidak memerangi kita, tidak menghina agama kita. Ingat enggak siapa yang menampung Rasulullah pulang dari Taif
Waktu itu orang Mekah benci kepada Rasulullah. Yang melindungi Rasulullah adalah Mut'im bin Adi, orang kafir Quraisy tapi dia sayang kepada Rasulullah. Jadi jangan dibilang, oh sama orang non muslim tidak boleh kita berteman. Salah besar kita. Orang tidak ganggu agama kita, dia tetangga kita, nggak ada masalah kita berteman sama dia. Nah, gara-gara akhlak Rasulullah inilah Abul As akhirnya kembali ke Madinah. Dia katakan kepada Rasulullah, aku masuk Islam. Jadi lihat, secinta apapun Zainab kepada suaminya, dia lebih memilih Allah dan Rasulnya. Karena akhlaklah yang membuat Abul As dikembalikannya barang-barang orang di Mekah. Ini barang-barang kalian, coba hitung, apakah aku utuh mengembalikannya? Utuh Abul As, aku akan masuk Islam. Langsung dia pergi ke Madinah. Jadi makanya kita ini kalau berakhlak baik bisa menjadi asbab orang untuk memilih Islam. Jadi begitu juga nih dalam hal kita memilih, maka jangan memilih hanya melihat luarnya saja, tapi yang paling penting adalah akhlaknya. Rasulullah mengatakan apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke dunia, ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Udahlah rajin sholat, akhlak baik. Maka kata Rasulullah, apabila kalian menemukan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, segera nikahkan dia. Karena kalau kalian tidak menikah dengannya, maka akan terjadilah kehancuran. Jadi patokannya itu adalah akhlak. Kalau ganteng tapi jahat, hilang gantengnya. Perempuan cantik tapi jahat, hilang cantiknya. Tapi orang wajahnya sedang, akhlaknya baik, jadi cantik dia. Laki-laki wajah jelek, akhlaknya baik, jadi ganteng dia. Jadi jangan heran-heran kita kenapa ada laki-lakinya biasa betul, tapi istrinya cantik. Berarti akhlaknya baik. Di Indonesia ada beberapa orang kan yang seperti ini. Ada anak Indonesia kawin dengan perempuan Jepang sampai mau masuk Islam. Perempuan itu cantik. Sampai waktu dia bawa pulang kampung kata orang, cantik majikan kau ya, kau sopirnya ya. Sampai dibilang orang dia sopirnya, padahal dia suaminya. Kemudian dulu ada anak Padang ya kan, laki-laki, ada perempuan Inggris jatuh cinta sama dia, sampai sakit hati jomblo nengok ya. Hebat anak ini. Dia apa? Yang membuat dia tampan apa? Akhlaknya. Nah tuh kalau mau memilih. Nah setelah dia menjadi istri Abul As kembali, ternyata tidak lama, hanya 1 tahun setengah saja Abul As meninggal dunia. Nah, jadi tidak lama dia berumah tangga. Bukan Abul As, dia pertama meninggal Zainab, hanya selang beberapa bulan Abul As meninggal dunia. Nah, itu yang jodoh sampai di bawah mati. So sweet kan? Jadi secinta apapun kita sama manusia, harus lebih besar cinta kita kepada Allah.